Selamat sore Saudara Eldad. Perkenalkan nama saya Rostika Salinda Paseleng dari Fakultas Keperawatan Universitas Hasanuddin semester 3. Pada sore ini saya akan menjelaskan mengenai pola makan yang teratur. Sebelum itu, bagaimana kabar Saudara Eldad? Baik, baik. Iya. Hari ini kita akan melakukan diskusi dan sharing kurang lebih 15 menit. Apakah Saudara Eldad bersedia? Bersedia. Ya. Pertama-tama saya ingin menanyakan apa yang Saudara Eldad ketahui tentang pola makan yang teratur itu? Pola makan yang teratur. Kebiasaan makan yang terkontrol mungkin. Ya. Apa ada lagi? Mungkin hanya itu yang saya bisa pahami. Oke. Pada sore ini kita akan membahas tentang yang pertama itu pengertian pola makan, faktor-faktor yang mempengaruhinya, manfaat dan akibat apabila pola makan tidak teratur, cara atau tips dalam mengatur pola makan. Yang pertama itu pengertian. Pola makan adalah susunan jenis atau jumlah makanan yang dikonsumsi seseorang atau kelompok orang pada waktu tertentu yang terdiri dari frekuensi makanan, jenis makanan, dan porsi makanan yang sesuai dengan kebutuhannya. Dalam menentukan takaran makanan yang dibutuhkan itu ada metode low calorie eating, di mana di sini kita makan itu hanya 70% sampai 80% kenyang setiap kali makan, tapi tetap juga memperhatikan gizi makanan tersebut. Dalam pengertian yang lebih simpel lagi, kita itu makan tidak boleh terlalu berlebihan dan terlalu kenyang. Selanjutnya itu adalah faktor yang mempengaruhi pola makan. Yang pertama itu adalah faktor ekonomi, di mana di sini itu lebih kepada daya beli pangan setiap individu, entah itu tentang kualitas bahan pangannya dan kuantitas bahan pangannya. Yang kedua itu adalah faktor sosial budaya, di mana di sini dalam suatu budaya itu terkadang ada pantangan terhadap suatu jenis makanan, dan juga dalam budaya itu ada biasa cara-cara dalam mengkonsumsi makanan. Yang ketiga itu faktor agama. Dalam hal ini itu hampir sama dengan faktor sosial budaya tadi, karena dalam sebuah agama itu terkadang ada pantangan makanan. Nah, yang selanjutnya itu adalah faktor pendidikan, di mana ini berhubungan dengan cara pemilihan seseorang terhadap bahan makanan, dan juga itu faktor pendidikan ini berpengaruh dalam seseorang bisa mengetahui seberapa banyak gizi yang dia perlukan dan berapa gizi yang ada di makanan tersebut. Selanjutnya itu adalah faktor lingkungan. Di sini itu lebih kepada pembentukan pola perilaku yang ada di dalam keluarga. Selanjutnya itu adalah manfaat apabila pola makan yang kita terapkan itu teratur. Yang pertama itu terhindar dari berbagai macam penyakit. Yang kedua, memiliki banyak energi. Yang ketiga, meningkatkan produktivitas. Yang keempat, peningkatan fungsi memori. Yang selanjutnya itu berat badan terjaga dan mempercantik kulit. Selanjutnya itu akibat yang dapat ditimbulkan apabila pola makan yang kita terapkan itu tidak teratur. Yang pertama itu penurunan kesehatan otak. Yang kedua, pencernaan terganggu. Yang ketiga, perubahan hormon
Dalam hal ini itu hormon eee, kortisol. Yang keempat itu kenaikan berat badan, yang kelima peningkatan kadar gula dalam darah, yang keenam itu gastritis, yang ketujuh kram perut. Nah, selanjutnya itu adalah cara atau tips mengatur pola makan. Yang pertama itu kita bisa melakukannya dengan menentukan terlebih dahulu porsi makanan kita. Yang kedua itu membuat jadwal menu. Yang ketiga mengganti cemilan dengan makanan yang mengandung protein. Yang keempat memilih produk susu rendah lemak. Yang kelima itu memperbanyak sayuran pada pagi hari. Yang keenam itu mengkonsumsi air putih lebih banyak. Yang ketujuh, jangan menunda jadwal makanan karena akan menyebabkan kita makan dalam jumlah besar. Mungkin begitu saja pemaparan materi dari saya. Apakah Saudara Eldad memiliki pertanyaan? Di sini saya punya 2 pertanyaan. Yang pertama tadi di bagian akibat kita tidak mengatur pola makan. Bisa ditunjukkan Ya, slide-nya. Kan di sini tadi Saudari Rostika telah memaparkan akibat jika kita tidak mengatur pola makan yang benar, dan akibat jika kita tidak mengaturnya dengan benar adalah saya fokus pada poin ketiga, yaitu perubahan hormon. Tadi Saudari Rostika mengatakan bahwa perubahan hormon dalam hal ini hormon kortisol. Ya, pertama adalah apakah yang dimaksud dengan hormon kortisol itu, dan bagaimana hubungan antara hormon kortisol, bagaimana hubungan antara perubahan hormon kortisol dalam kita tidak mengatur pola makan yang benar. Kemudian yang kedua, pertanyaan saya itu yang pertama. Yang kedua adalah bagaimana cara yang akan dilakukan oleh Saudari Rostika dalam mempromosikan materi ini lebih luas lagi atau ke lebih banyak orang lagi. Oh iya, oke. Saya kira hanya itu yang bisa saya tanyakan. Oke. Yang pertama itu saya akan menjawab sedikit tentang hormon kortisol. Hormon kortisol ini di sini dia itu bisa memicu kenaikan berat badan, dan kemudian apa hubungannya dengan bila kita tidak mengatur pola makan dengan teratur itu? Hormon kortisol ini akan meningkat bila pola makan yang kita terapkan tidak teratur. Di mana saat pola makan kita tidak teratur, maka terdapat gangguan pada pengeluaran hormon kortisol ini. Jika pengeluarannya itu terganggu, maka terdapat penyimpanan lemak dalam tubuh pun akan terganggu. Jika penyimpanan lemak menumpuk dalam tubuh, maka juga bisa menyebabkan penyakit lain seperti jantung dan stroke. Nah, untuk pertanyaan yang kedua, apa yang akan saya lakukan untuk mempromosikan lebih jauh lagi tentang pola makan yang teratur itu, yaitu dengan melakukan promkes, dan saya akan melakukan kerjasama dengan desa-desa dengan cara mengadakan penyuluhan di balai-balai desa dengan mengundang warga-warga. Mungkin itu saja. Apakah ada pertanyaan lain? Saya kira sudah tidak ada. Ya. Karena materinya sudah habis, saya di sini akan bertanya kepada Saudara Eldad,
apa yang saudara dapatkan dari pemaparan materi yang saya lakukan tadi? Ada beberapa poin yang saya tangkap dari pemaparan Saudari Rostika tadi. Yang pertama adalah jika kita tidak mengatur pola makan yang teratur, maka itu akan berdampak langsung dengan kesehatan tubuh kita yang dimana tadi Saudari Rostika sudah sebutkan seperti penyakit jantung dan lain-lain. Saya kira hanya itu yang poin yang paling penting yang bisa saya tangkap dari pemaparan Saudari Rostika pada sore hari ini. Baik. Di sini itu saya akan menyampaikan sedikit kesimpulan yang bisa saya ambil, yaitu pola makan yang individu dapat dikategorikan baik itu apabila frekuensi makanan, jenis makanan, dan porsi makanannya yang dia konsumsi itu sesuai dengan kebutuhannya. Dan di sini terdapat metode low calorie eating untuk menentukan porsi makanan yang sesuai dengan kebutuhan individu. Nah, pola makan yang teratur ini juga bisa memberikan segudang manfaat kepada kita. Salah satunya itu kita bisa terhindar dari berbagai macam penyakit, berat badan kita terjaga, dan bisa mempercantik kulit. Dan mungkin masih ada beberapa manfaat lagi yang bisa dicapai, yang bisa didapatkan bila pola makan kita teratur, seperti dalam materi presentasi yang tadi. Nah, mungkin sekian diskusi kita pada saat sore hari ini. Saya ucapkan terima kasih kepada Saudara Eldad yang telah meluangkan waktunya sedikit. Ya, sama-sama. Ya, oke.